Biar nama Tuhan saja yang ditinggikan, nama Tuhan saja yang dimuliakan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memuji nama Tuhan. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu yang siap menyaksikan kebesaran Tuhan, berikan segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Mari kita menari di hadapan Tuhan. Yang mau katakan amin. Mari Bapak Ibu, kita lihat kiri kanan kita segel. Mari menari buat Tuhan. Haleluya. Boleh bersama-sama katakan. Salam Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita di pihak kita. Boleh lambaikan tanganmu. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhanlah bagi menyayangi. Katakan dengan iman. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yang bersuka cita katakan amin. Haleluya. Boleh bersama-sama katakan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Katakan dengan imanmu. Yes. Dalam naungannya. Jika siapa bagi kita di pihak. Mari lambaikan kedua tanganmu. Terpujilah Tuhan, terpuji kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkah. Mari dengan bangga tangan sama-sama katakan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Boleh jemaat Tuhan sendiri yang nyanyikan. Pujilah. Kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus. Mari Jakarta kasih. Tuhan terpuji kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkata. Katakan terpujilah, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkata. Yesus Allah berkata. Yesus Allah berkata. Haleluya. Kita percaya kita bebas oleh kuasa-Nya. Kita bebas oleh pengampunan-Nya yang setuju. Katakan amin. Katakan ku bebas.
bebas, bebas, bebas. karena pengampunannya. Boleh say ku bebas. Ku bebas, bebas, bebas Karena kuasanya ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Boleh Bapak Ibu sendiri nyanyikan. One, two. Ku bebas. Bebas, bebas Mari kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa Tuhan. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas. Amin. Benar Bapak. Kami bebas karena pengampunan-Mu Yesus. Dan kami bebas karena kuasa-Mu ya Bapak. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunan. Imani lagu ini Bapak Ibu. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Boleh angkat tanganmu, katakan. Telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya. Katakan sini bisa lebih semangat lagi. One, two, three. Bebas, bebas, bebas karena pengampunan Tuhan. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Yang bersuka cita karena Tuhan sorak-soraknya bisa lebih lagi bagi Tuhan. Come on! Sebab Yesus jalan kebenaran dan hidup, dan Dialah yang memberikan kehidupan bagi setiap kita. Oleh sebab itu biarlah sekalian bernafas memuji Tuhan. Come on! Kami puji Engkau Tuhan di atas segalanya, yang mencipta langit dan bumi dan segala yang ada. Ini setiap kami Tuhan. Kalau sudah akan suaramu katakan, say, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan pudar. Amin. Kau menjamin hidupku. Nyatakan ini, come on. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak. Sebab kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu di dalamku. Come on! Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berkembang. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir semesta alam. Katakan, hey, come on. Thank you Lord. Kami bersuka demi nama-Mu Tuhan, yang menyelamatkan setiap kehidupan. Oleh sebab itu angkat suara memuji Dia. Come on, say, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku dan Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan. Kami gak takut Tuhan, sebab kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa
memuja Engkau. Katakan semesta, 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 semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Engkaulah Tuhan yang benar. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Sebab kebenaran-Mu ada di dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu kami bersyukur bahwa Tuhan sudah memilih setiap pribadi kami. Di hadapan Engkau kami bawa ucapan syukur kami. Kami katakan terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. For everything you've done. I just wanna say thank you Lord. For your love, for your grace, for everything you've done. Jesus, thank you for everything. We worship you in His presence. We open our heart for you. You can do anything out loud. Oh, nama yang berkuasa, nama yang mulia, nama yang menjadi pengharapan bagi setiap kehidupan. Oh, nama yang Dia berkuasa, Yesus, Yesus, name above all names, name above all names, everything, to worship you. Apakah Yes, Lord. Seruan hatiku tak pernah kau. Yes, Lord. Ini kami percaya Tuhan kamu lewatlah. Hanya Dia yang setia saudara. Kau temani aku. Yes, Lord. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Katakan kamu mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal Mulia hadir. Menyembuhkan yang terluka bersamamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Jesus, I trust you. Oh, ini pujian setiap kami Tuhan. Kami nyatakan dengan iman percaya kami. Kamu sidang lewat lembah gelap, Kau temani aku. Sebab hanya Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Oh, Jesus.
Mau saudara datang pada Tuhan. Dia yang setia. Dia yang mengerti. Yes Lord. Kau yang mengenal setiap hati. Oh. Ini yang kami nyanyikan dan percaya Tuhan. Come on katakan. Mengalir kuasa. Oh, we need you Lord. Kami perlu Engkau Tuhan. Kau yang hadir memulihkan hati. Ini hati setiap kami Tuhan. Come on. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Nuhitatamu. Sembah dan puji Nuhitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Nuhitatamu. Sembah dan puji. Sembah
kasih Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudara semuanya, silakan duduk. Kita akan menyaksikan video highlight pada saat pagi hari ini. Saya persilakan. Hey guys, you know what? Today we are celebrating the strength and the unity of Surabaya KCC Church. Grateful for the unwavering support and dedication of Surabaya KCC Church. Let's come together in a fullness of joy and a grateful heart as we celebrate another year of God's faithfulness. Shalom! Puji Tuhan, SBC3 merayakan ulang tahun yang ke-6. Tetap semangat melayani Tuhan tanpa lelah. It isn't easy, but all of you have proven that it's not impossible when we step up and fully commit ourselves to the work of the Lord. And we have all been richly blessed. We thank you, Lord, for our church. We always praise you because of the joy and the victory that you have given us. Tangan-tanganmu Tuhan, kuat dahsyat dan gagah. That you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Kuasa Tuhan. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. orang-orang yang melayani dia. Amin. Apapun lah pelayananmu itu. Bukan berarti kamu harus ke Amerika, ke Eropa, Injil. Kok enggak begitu kok. Apa yang Tuhan beri di hati kita. Jadi nggak ada masalah. Ukurannya itu mata Tuhan Yesus, bukan mata manusia. Amin. SBC3 telah berusia 6 tahun dan dipimpin oleh Tuhan Yesus. Terima kasih mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kami SBC3 tetap percaya tahun-tahun di depan tetap Tuhan pelihara dan Tuhan multiplikasikan gereja ini dengan baik.
SBC3 tetap semangat, siap menjangkau jiwa-jiwa untuk memuliakan Tuhan Yesus. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Ayub 29 ayat 12 mengatakan, "Karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong, juga anak piatu yang tidak ada penolongnya." Care City Dance Ministry keluarga pemazmur yang menggabungkan musik dan tarian untuk memuliakan nama Tuhan. Dance Ministry coming together to declare the glory of the Lord and to celebrate Jesus as a King. You're still in control. 'Cause my praise is a weapon. It's more than a sound. More than a sound. Oh, my praise is the shout. Kamu nggak dari bawah ya, tapi dari sini lah, dari sini. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you roll. Salam semuanya. Sudah siap menyambut Tuhan? Roh Kudus yang manis, tolong aku jadikan Tuhan yang manis. Kami dari Star Kid SBC3, kami mengucap syukur karena kami sudah diberi kesempatan untuk melayani di Star Kid SBC3 ini. Dan kami berkomitmen untuk kami bisa taat selalu pada otoritas dan kami akan selalu setia untuk melayani Tuhan di SBC3 ini. We study the word, we practice what we learn, and in the process, we'll grow together. To be baptized, we begin a journey of faith in Jesus Christ. And teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Young people for Jesus, you are the only Bible that some believers will ever read. We are all equipped and called to set a good example to those around us. We are to be a light to those who are perishing and encouragement to other believers. Saya sangat bersyukur atas kesempatan yang telah diberikan dan tentunya saya belajar berbagai banyak hal di gereja, yaitu melayani dan juga bisa bergabung di salah satu tim yang saling mendukung dan saling menguatkan satu sama lain. Tantangan yang saya hadapi selama ini yaitu mungkin beberapa dari kami yang rumahnya jauh dari gereja, tapi kami tetap komitmen, kami selalu hadir tepat waktu untuk melayani teman-teman kami bersama di IWU SBC3. 1917. Ayo, apa kata-katanya? Benar sekali. Yuk, coba bahwa 5 ini katanya semua bahasa Alkitab ini. Shalom. Kami bersyukur atas persekutuan Eflik ini. Di sini kita bisa sama-sama belajar firman Tuhan, kita bisa sama-sama bertumbuh iman kita di dalam Tuhan. Tantangannya kalau di Eflik itu soal waktu, karena kita sebagian besar adalah pekerja. Kita berharap Eflik akan terus maju bersama Tuhan. Semangat mencari jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. And God bless you. Tabrakan.
the present, and looking forward to a future filled with God's grace. As our church completes another successful year, we want to thank you all for your contribution. Keeping our faith, strengthen our community spiritually, and making our church truly impactful. Terus bergerak, jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. God bless you, Surabaya Care City Church. Shalom, puji nama Tuhan. Selamat datang dan selamat bergabung untuk Bapak, Ibu, Jemaat Care City Church yang terkasih. Kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus dan kita semua. Bapak, Ibu yang terkasih, kita sebagai keluarga Care City Church, kita menyambut Bapak, Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini untuk bersama-sama berdiri dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Allah. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Kita sebagai keluarga Care City Church mengundang Bapak dan Ibu dan saudara-saudari terkasih untuk sama-sama berjemaat, bertumbuh, berakar dan berbuah bersama Care City Church di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Livi. Siapa di sini yang sudah semangat untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Wow, puji Tuhan. Sebelum kita melanjutkan rangkaian ibadah kita, saya mau mohon izin untuk membacakan beberapa buah pengumuman untuk hari ini. Ibadah raya minggu depan, untuk hari 15 September 2024, jam 10 pagi akan dilayani oleh Pastor Lito Samsriwi dengan tema Apa Prioritasmu? Hayo Bapak Ibu sudah tahu belum prioritasnya? Yuk kita cari tahu dulu sama-sama sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan untuk minggu depan akan ada penyerahan anak. Bagi bapak atau ibu yang rindu untuk menyerahkan anaknya, boleh menghubungi dan mendaftar ke Office Management Gereja di depan pintu hall. Dan pengumuman kedua, saya mau bertanya lagi. Di sini siapa yang suka untuk memuji dan menyembah Tuhan? Boleh lambaikan tangannya? Wow, puji Tuhan. Karena kebetulan sekali divisi Praise and Worship yang terdiri dari worship leader, untuk singer dan juga tamborin membuka audisi bagi teman-teman yang berusia kakak-kakak Eflik atau teman-teman yang IAK yang sudah tertanam dan menetap di Jakarta Care City Church untuk bergabung bersama-sama untuk melayani di gereja ini. Bagi teman-teman yang berminat, boleh menghubungi ketua sel grup masing-masing ataupun ke Office Management Gereja di depan pintu hall. Itu saja, sekian pengumuman dari saya. Tetap semangat, and Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Kami mengundang kita semua, jemaat Tuhan, untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu,
Bapak Ibu dapat memberikan persembahan lewat amplop-amplop yang sudah disediakan di bangku-bangku Bapak Ibu duduk, atau lewat QR atau rekening yang nanti akan terpampang di layar. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang saat ini sedang bersama kami live streaming, juga bisa memberikan lewat tayangan yang ada di depan, rekening-rekening yang ada ya. Mari kita angkat persembahan kita akan berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini, buat penyertaan Tuhan, buat berkat-berkat Tuhan yang sudah kami terima sepanjang minggu ini Tuhan. Kini saatnya kami akan memberi Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memberi dengan kerelaan hati dan memberi dengan sukacita yang dari Tuhan. Kiranya lewat pemberian kami ini Tuhan boleh berkenan di hati Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Terima kasih Bapa. Ini persembahan kami Yes. di dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Selalu memberi dengan sukacita, saudara. Sama-sama katakan, come on, say. Lebih dari pemenang dalam skala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam skala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Oh haleluya, haleluya. Ibadahlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Oh, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam skala perkara. Kami percaya Tuhan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dibanggalah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Jesus. Saya ajak sama-sama masuk ke dalam doa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih
Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik Tuhan. Terima kasih atas penyertaan, pimpinan, dan bahkan hidup yang telah Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami semua. Amin. Kami syukuri, terima kasih atas kesempatan pertemuan pada pagi hari ini Tuhan. Engkau menyertai setiap kami, pimpin, curahkan, dan hatimu Tuhan. Amin. Bicara di tengah-tengah kami semua. Amin. Karena kami sungguh yakin percaya firman-Mu itu adalah ya dan amin. Yes, amin. Kami bersyukur, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang selama-lamanya bagi kami semuanya. Terpujilah nama-Mu, dalam nama, satu nama, kami bersyukur. Dalam Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Semua katakan amin. Amin. Shalom. Saya sungguh bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan yang baik pada pagi hari ini. Udah lama dengan Pak Pastor Gembala, Pak Lito tidak ketemu. Tetapi heran saya begini, jadi Pak Lito yang saya kenal sudah sekian lama dan seringkali sewaktu pertemuan, herannya sering ketemu di mana? Di airport kalau saya boleh cerita sedikit. Ini menandakan seorang gembala yang begitu aktif, yang begitu energetik. Amin. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Dialah orang yang sungguh saya kagumi. Luar biasa. Dan terakhir ada sedikit kontak. Dan inilah saya ada berada di pagi hari ini tengah-tengah Bapak Ibu sekalian semua yang dikasihi Tuhan. Luar biasa tempat yang begitu indah yang telah Tuhan sediakan untuk kita semua. What is the purpose? Seperti next yang dari Pak Lito katakan, apa prioritasmu? Nah pagi ini Bapak Ibu sekalian biarlah kita sama-sama merenungkan baik-baik. Setelah begitu baik, saya merasakan begitu hadirat Tuhan yang luar biasa. Pujian yang begitu menyentuh setiap kita semua. Menyemangatkan hidup kita semua. And what is the next? Setelah kebaikan Tuhan kita rasakan, tadi dikatakan bebas, bebas. Memang firman Tuhan sudah mengatakan kita semua terlepas, terbebaskan, merdeka dari apa? Hukum dosa dan hukum maut. Pernahkah kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini orang-orang yang harusnya mati, Tuhan begitu luar biasa sudah memberikan kebebasan kepada setiap kita semua. Untuk itu kita patut bersyukur, untuk itu kita patut dimanapun, waktu apapun kita bersyukur dan melayani Dia yang terlebih dahulu sudah melayani kita semua. Amin. Untuk itu izinkan saya pagi hari ini setelah kita mengecap kebaikan Tuhan, tidak berhenti, tidak berdiam di situ. Dikatakan tadi biarlah kita bertumbuh bersama, biarlah kita semuanya ini ada di naungan di dalam kasih Kristus ini supaya kita betul-betul meraih seperti apa yang Tuhan inginkan. Nah, pagi hari ini biarlah izinkan saya dengan berjudul bentar. Oh, sorry. Oh ya, udah ya. Ya. Sorry, ini medianya canggih banget dan saya bersyukur, terima kasih terakhir pun juga bisa disiapkan ini semua. Baik, topik hari ini tidak lain yang kita ambil adalah berlatih, bertumbuh, dan terpilih. Bukankah kita ini, jenjang hidup kita ini terus bersama-sama dengan Tuhan. Setelah, katakan kalau saya diri, pribadi saya sendiri sudah mengecap, menerima kebaikan Tuhan puluhan tahun yang lalu. Lalu perjalanan yang begitu panjang ini, kemana kita pergi? Apakah rutinitas seperti ini saja yang kita temuan dan pun juga penuh sukacita yang menyemangatkan kita tentunya, tetapi lebih daripada itu. Tuhan ingin kita berlatih. Paulus mengatakan berlatih itu begitu penting. Terambil nanti kita akan sharing 1 Korintus 9 ayat 7. Nah berlatih ini pada umumnya kita bisa ketahui yaitu terus, ini kok beda ya? Oh iya. Yang namanya berlatih itu yaitu terus menerus, menekunin. Dan dari situlah kita bertumbuh. Zaman sekarang yang zamannya medsos, zamannya IT, wow, begitu input yang masuk untuk sungguh
menumbuhkan pengetahuan kita dari segala segi. Yang terutama yang saya pikirkan, yang banyak saya pikirkan tentunya mengenai kesehatan. Kesehatan itu begitu penting. Dan ternyata usia-usia yang ya seperti kalau diri saya ini 70-an begini, melihatnya itu bukannya apa? Bukannya wah hidup yang enak-enak, bukan. Justru selalu didorong apa? Kita perlu melatih. Nah, arti dari apa Paulus yang katakan ini tentunya bukan secara fisik. Nanti kita akan bahas sama-sama. Tetapi dari situ kita tahu artinya melatih untuk apa? Terus-menerus bertumbuh. Nah, inilah keinginan Tuhan. Dikatakan yang ayat yang lain dikatakan yaitu menguasai diri. Nah, apa yang dimaksud menguasai diri ini supaya apa? Supaya kita apa? Lebih makin tahu, makin mengenal dan makin mahir di dalam hal apa yang Paulus inginkan kita semuanya ini. Coba kita simak-simak bersama Bapak Ibu sekalian. Inilah renungan yang perlu kita betul-betul tekunin bersama. Tidak lain terkutip dari apa yang dari surat Petrus yang terakhir. 2 surat yang Petrus katakan itu, yang terakhirnya bunyinya ayat ini mengatakan, bertumbuhlah dalam kasih karunia, kemudian dalam pengenalan akan Tuhan. Tadi sudah banyak disinggung mengenai soal pengenalan demi pengenalan itu. Atas apa? Juru selamat kita Tuhan Yesus. Inilah arahan dari apa yang dimaksud itu. Kita bertumbuh bersama. Bukan bertumbuh sama dalam apa? Dalam kita menikmati berkat Tuhan. Ya itu boleh saja. Tentunya itu baik sekali. Tetapi yang secara spesifik yang Tuhan inginkan yaitu untuk mengenal Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus. Kita terfokus ke satu pengertian dan arahan yang penting. Biasanya kalau surat itu terakhir, itu biasanya mengandung arti yang cukup penting dan bahkan terpenting. Misalkan surat waris, misalkan kepada generasi yang akan datang, itu semua mencerminkan kepentingan yang terakhir, yang dititip, yang dipesankan. Nah, inilah apa yang Petrus katakan di dalam ayat ini. Lebih daripada itu coba, arahan demi arahan dari ayat demi ayat. Kita ingin belajar Bapak Ibu sekalian. Jenjang hidup kita ini tidak semata-mata hanya mengenal Tuhan Yesus, mengenal Tuhan. Dulu saya sering begitu. Dengan segala kekuatan dan pun juga kebaikan yang Tuhan berikan, saya ikut melayani. Tetapi akhirnya mulai berpikir, apakah mengenal Tuhan untuk aktif begitu saja sudah cukup? Ternyata kalau kita ayat demi ayat, kita pelajari, kita tahu maksud Tuhan tidak lain. Mengenal Tuhan kita, Yesus Kristus yang terutama itu. Demikian juga seperti Kolose 3 ayat 10 mengatakan, kita setelah mengenakan manusia baru kita. Apa yang disebut manusia baru? Yaitu seperti tadi yang sudah banyak saksi dalam pujian, kita ini sudah diperbarui, kita ini sudah menerima berkatnya, kita sudah menerima kasih karena terbebaskan dari segala hukuman dan sebagainya. Nah, inilah yang begitu baik, Tuhan mengenakan kita sebagai manusia yang baru. Dikatakan di sini, terus menerus perbaharuilah. Bahkan di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 pun juga kita tahu, renewing our mind. Itulah Englishnya yang mengatakan, with a continuous tense, renewing, tak henti-hentinya. Untuk apa? Kita terus mengenal, bertumbuh di dalam pengenalan Yesus Kristus. Inilah yang dimaksud oleh apa yang firman Tuhan katakan. Supaya apa? Kita memperoleh pengetahuan yang benar. That is the very most important foundation. Bagi apa? Kita punya faith base. Bagi kita punya iman, dasar iman yang teguh, yang baik. Bukan ini saja. Coba kita lihat Efesus 4. Ini pagi saya ingin ajak banyak ayat, tetapi jangan khawatir, ini bahan ada di sekretariat, ada di sis link-link dan semuanya bisa diambil. Tapi mari, inilah cara pertumbuhan yang terbaik. There is no other way to know more and more about God through apa? Through His Word. Is that alright? Itulah yang keinginan Tuhan yang inginkan semuanya ini. Efesus 4 mengatakan demikian juga.
Kita ini telah mencapai kesatuan iman. Dan apa di sini dikatakan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Bukan pengetahuan yang lain. Bukan sekedar soal, I don't know, maybe motivational, maybe satu kata-kata bijak, which is okay, fine. But all in all, apa yang firman Tuhan selalu terfokuskan, yang benar itu tentang anak Allah. No other way, no other things. Inilah menjadi main fokus untuk setiap kita yang percaya kepada Dia. Dewasa penuh, wow. Inilah kata-kata muncul, karena saya sering bersharing dengan teman-teman gini. Sejalan dengan jenjang waktu yang berjalan, kita harus menjadi dewasa. Nanti kapan kalau ada sharing gimana Ibrani 5 mengatakan, kita nih jangan minum. Ada yang tahu? Minum susu, yes you are right. Kita nih perlu solid food. Kita nih perlu dewasa. And dewasa punya meaning tidak lain, mengenal Tuhan kita Yesus Kristus more and more. And that is the point, supaya kita dewasa dalam Kristus. Puji Tuhan, yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kristus itu punya standar supaya we know up to the fullest about Him. Bukan orang lain, bukan ajaran yang lain. But yes, only to Him, that is the only ultimate God, the Almighty God that we worship about Him. Puji Tuhan. Maka itu dari situ kita mulailah senantiasa supaya kita mulai terfokus hidup kita, langkah kita kemana, prioritas kita kemana. Seperti tadi yang dikatakan itu pun juga. Nah, lain lagi dikatakan, maka itu inilah terkutip dari satu ayat yang saya pikir sangat penting sekali. Di dalam 1 Korintus 9, Paulus mengatakan gini, melatih tubuhku. Tubuh, original word is soma, itu artinya apa? Coba nanti kita ingin sharing sebentar. Dan menguasainya. Tadi dikatakan melatih, terus menerus tekun untuk bertumbuh. Menguasai ini makin mahir, makin tahu, makin mengenal. Nah inilah hal-hal yang terkutip di dalam apa yang menjadi pikiran Paulus, pesan yang penting sekali. Untuk apa? Bahkan di dalam English New Translation ataupun juga literal translation mengatakan keep under, discipline ourselves and then subdue as a slave. Bahkan kita ini tunduk sebagai apa? Sebagai hamba, sebagai budak bahkan. Nah mengenai apa? Mengenai tubuh kita ini. Bukan hal yang lain, tubuh kita ini loh, keberadaan kita ini. Tubuh ini terdiri dari pikiran, perasaan maupun keberadaan kita. Ini hari ada tempat ini, nanti siang kemana, besok kemana. Inilah yang perlu kita melatih seluruh keberadaan kita ini. Keberadaan kita seperti Paulus yang pesankan kepada kita. Supaya apa? The very important purpose that's come through sesudah memberitakan Injil kepada orang lain. Ayo kita sama-sama bacakan. Supaya apa? Aku jangan tertolak. Is it not a very awakening message bagi setiap kita semua? Paulus, sekali berpaulus, mengabarkan Injil. And yet, dia punya message. Please, be aware bahwa kita ini perlu betul-betul tadi itu arahan yang tepat, pengenalan yang tepat, focusing yang tepat. Supaya setelah melakukan ini, tidak lagi seperti dirinya Paulus ini menghindar dari apa yang mungkin akan bisa tertolak. English wordnya dari ditolak, semua kita tahu adalah disqualified. Disqualified means, well, I know a lot of businessmen di tengah-tengah ini semuanya katakan kalau misalkan ada tender atau ada apa yang perlu diajukan, digandrungi, dipersiapkan semuanya. And at the end, setelah kita submit our proposal, our file, nah come to the point, semua yang begitu banyak mungkin pilihan hanya satu. So among all those, at the end misalkan kita ini akhirnya apa? Disqualified. That is artinya ditolak di dalam semua tengah-tengah perjalanan ini. Nah dari situlah Bapak Ibu saya ingin mengajak supaya kita benar merenungkan
Apa yang diartikan melatih, menguasai tubuh kita ini. Di dalam Alkitab yang disebut tubuh is not merely our jasmania. Itu bukan hanya seperti fisik saja, yang terlihat saja. It's more than that. Dan bahkan lebih penting. Nah, coba kita lihat dari apa yang sesungguhnya dimaksud dari situ. 1 Petrus 1:3 mengatakan, terpujilah Bapa Tuhan kita ini apa? Karena rahmatnya yang begitu besar, akhirnya apa? Kita ini dilahirkan kembali oleh apa? Kebangkitannya Dia. Kita punya lahir kembali. It is a gift. Itu bukan kebaikan kita, bukan kebolehan kita. It's merely a gift. Karena apa? Kebangkitannya Kristus itu. Sehingga kita dilahirkan kembali. Dari apa? Bapak Ibu sekalian, dilahirkan kembalinya? Air dan roh. Yes, you are right. That is where kita punya position. Manusia yang lama yang mati ini sekarang dilahirkan kembali dari air, firman yang hidup, yang mengalir di tengah-tengah keberadaan kita, maupun dari roh. Roh itu kenapa? Roh itu adalah sewaktu kita dulunya manusia daging, sekarang inilah kita dipindahkan menjadi manusia rohani. Wow, that is the biggest, one of the biggest significant gift yang Tuhan berikan oleh karena kebangkitannya Dia. Bagi setiap orang yang percaya itu, anugerah rahmat besar ini loh yang kita semua terima dari Dia. Wow, dari situ kita tahu there is a significant change. Perjanjian lama masuk perjanjian baru, that is also another change. Kalau dulu perjanjian lama itu adalah konotasinya, focusingnya adalah on the physical matter, masuk ke perjanjian baru, dan spektrumnya jauh lebih luas. Dan bahkan masuk ke dalam apa? Ranah roh, ranah rohani. Di dalam Galatia 8 ayat 6, Bapak Ibu semua pasti kenal, kita jangan menabur dalam apa? Dalam daging. Karena kalau kita menabur artinya apa? Kalau tanaman itu menabur tuh ya memperhatikan, memberikan air, memberikan pupuk, nah itu namanya menabur gitu ya. Nah perhatian kita maksudnya, jangan main fokus kita di kepada daging itu, karena di dalam Galatia 8 ayat 6 mengatakan apa? Kita akan binasa. Tetapi biarlah kita menabur dalam roh, yang untuk itulah biar kita memperoleh apa? Kekekalan, hidup yang kekal. And that is exactly where the point. Supaya kita ini di sini apa? Oleh kebangkitannya ini kita sudah memperoleh yang baru. Maka itu tubuh kita ini, puji Tuhan. I don't know if all of us aware bahwa perbedaan kita dengan orang-orang di luar itu, it's not merely about kita punya appearance begini, bukan. Tetapi lebih daripada itu. What is our innerest beingnya ini yang menjadi paling penting. Mereka-mereka ini masih di luar roh kekekalan, hidup kekekalan itu yang mereka belum peroleh. Maka itu inilah misi yang perlu kita adakan, perlu kita lakukan. Nah inilah tubuh keberadaan kita yang sudah dirubah oleh karena anugerah rahmatnya yang begitu besar itu. Maka itu tidak lain. 1 Korintus mengatakan, tahukah bahwa kita ini apa? Tubuh kita ini, tubuhmu ini adalah bait Roh Kudus, bait suci. Wow, it is unseen world. Ini yang tidak terlihat. Inilah makna dari rohani yang dimaksud tubuh. Lebih daripada sekedar apa secara fisik, tetapi inilah yang kita mulai mengerti. Tubuh yang dimaksud ini tidak lain seperti Korintus yang mengatakan, kita ini justru tubuh Roh Kudus. Roh Kudus itu masuk ke tempat kita ini. Jadi akhirnya apa? Bukan milik kita sendiri. Amin. Paulus mengatakan dalam Galatia, mengatakan apa? Hidupku bukan aku lagi. Oleh karena roh itulah yang sudah ada dalam hidup kita ini. Apa yang terjadi? Di dalam semua ini seperti kelahiran baru dan semuanya ini. Seperti 2 Korintus 1 ini. Untuk memeteraikan supaya tanda miliknya. Bahwa karena kita percaya Tuhan begitu mengasihi kita dengan kepercayaan kita. We have faith in Him.
Nah inilah anugerah yang terbesar. Memeteraikannya, anak-anaknya ini apa? Memberikan Roh Kudus masuk ke dalam hidup kita. That is sinkron. Semuanya dengan ayat sebelumnya. Sehingga kita sekarang menjadi manusia rohani. Kita sekarang oleh karena ada Roh Kudus sebagai jaminan yang dikatakan di sini. Yaitu sebagai pemberian. Jaminan apa? Hidup yang kekal itu yang tadi kita sempat singgung itu. Kalau tidak hidup kita ini akan sebentar 70, 80, 90, that is finish. That's all. No, karena pemberiannya inilah kita sungguh memperoleh keajaiban yang luar biasa. Nah inilah yang dimaksud tubuh perubahan yang sudah Tuhan Yesus lakukan di tengah-tengah hidup kita. Maka itu 1 Korintus ini ayat demi ayat. Supaya kita confirming so many verses. Apa yang kita tekunin, apa yang kita percaya, kita punya faith base. Tidak melenceng sana, melenceng sini. Tetapi betul-betul adalah apa yang firman Tuhan taburkan di tengah-tengah kita. Tahu Bapak Ibu sekalian, di dalam jenjang apa yang kita jalanin itu. Waktu kita mengetahui dan untuk confirmation itu ayat demi ayat. The whole Bible is in full synchronized. Semuanya sinkron dengan baik. Tidak ada satupun yang tabrakan. Nah itulah perlu seperti Amsal 25 tidak terkutip di sini yang mengatakan rahasia kerajaannya itu adalah kemuliaan Allah yang sengaja merahasiakan. Kita raja-raja yang kecil dikatakan apa? Menyelidikinya ini untuk memperoleh kemuliaan Tuhan. Amin. Itulah tadi yang dikatakan supaya kita apa? Berbuah. At the first place berbuah itu bukan karya-karya itu tentunya baik. Tetapi how deep we understand about His word. Itulah karya yang sesungguhnya awal dari semuanya menjadi buah yang Tuhan sudah inginkan 100 kali, 60, 30 kali dan seterusnya itu. Nah inilah seperti apa yang dikatakan di sini. Maka itu dikatakan dalam ayat 46, kalau yang mula-mula itu adalah alamiah, yaitu seperti tadi yang kita udah singgung, tubuh fisik, tubuh jasmani, tetapi yang kemudian itu adalah rohania. Wow, Tuhan Yesus mengatakan firman-Ku ini adalah roh dan hidup. Pikirkan baik-baik, Bapak Ibu, teman-teman semua yang dikasihi Tuhan. Bukan sesuatu yang secara jasmania, yang kasat mata yang dilihat. Kita sudah masuk ke dalam dimensi yang unlimited. It is in a spiritual realm. Di dalam spiritual punya konteks. Supaya kita memiliki kekekalan itu. Supaya kita mengetahui secara penuh keberadaan Yesus Kristus. Tuhan kita itu sendiri. Puji Tuhan. Maka itu coba kita maju lagi. Ayat demi ayat supaya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan tubuh itu. Maka itu Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan. Coba betapa ajaibnya luar biasa. Sewaktu Tuhan Yesus menunjukkan kepada bait suci yang begitu megah itu. Tahu-tahu Tuhan Yesus dalam Yohanes 2 mengatakan, lihatlah, rombaklah bait Allah ini dalam 3 hari aku akan bangun kembali. Saya dulu merenungkan ayat ini, ya lewat saja. Oh ya ini sesuatu hal yang memang mustahil. Yang entah kenapa. Maksudnya tidak lain. Tuhan Yesus sudah tidak berkenan lagi di dalam bait suci yang dibikin oleh, apa kalau kata firman-Nya, oleh tangan manusia. Dia sudah tidak berkenan lagi karena dia ini unlimited. He will never untuk semua dikungkung lagi di dalam ruang Maha Kudus 2x2, tidak, lebih daripada itu. He is present at today anywhere. China, Japan, Amerika, Europe atau di mana. Nah, inilah that is his omnipresent-nya itu. Nah, inilah sesuai dengan ini. Jadi 3 hari itu akan dibangun kembali. Lalu ayat yang tidak tertera di sini mengatakan, loh kok bisa? Bait suci itu dibangun selama 46 tahun. Bagaimana 3 hari mau dibangun kembali? Apa yang diartikan 3 hari? Bapak Ibu sekalian, saya kira semuanya tahu.
tidak lain yang dimaksud adalah di atas kayu salib dan sampai kebangkitannya yang menunjukkan kepada murid-muridnya Ibu Maria 3 hari lamanya di perut bumi, itulah yang dimaksud. Karya keselamatan Tuhan Yesus sudah tergenapi semuanya sewaktu dia bangkit dari kematian, dari kayu salibnya. Ini yang dimaksud. Sejak saat itulah bait suci ini sudah didirikan oleh dirinya sendiri itu. Bukan lagi mengacu kepada bait suci yang ada di Yerusalem waktu itu dan bahkan akhirnya tahun 70-an kita semua tahu diruntuhkan, dirobohkan semua oleh karena apa? Nubuatan Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, inilah yang dimaksud tubuhnya itulah yang Tuhan inginkan supaya apa? Menyatu dengan kita. Ingat satu ayat yang tidak ada di sini dikatakan Tuhan Yesus pernah sedikit kalau kita rasakan mengeluh. Dia mengatakan gini, kalau burung itu ada sarangnya, ya kita tahu semua serigala ada liangnya. Tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk menaruh kepalanya. Kenapa Tuhan Yesus katakan demikian? Oleh karena itulah masa-masa Tuhan Yesus masih belum menyelesaikan di atas kayu salibnya itu. Masih belum melalui mati dan bangkit dalam 3 hari yang dimaksud itu. Puji Tuhan, setelah kebangkitannya inilah, mari kita coba lihat. Semuanya ini dengan jelas, yaitu rahasia ini besar sekali. Saya ingin mengajak setiap dari kita untuk mengetahui relasi kita dengan Tuhan itu sampai sejauh mana. Di beyond our understanding. Lebih dari apa yang boleh kita mengerti. Kenapa? Di sini dikatakan hubungan Kristus dengan jemaat ini memiliki rahasia yang besar sekali. Inilah Paulus yang mengungkapkannya di dalam Efesus 5. Ini bicara soal tubuh nih. Ya kan, tadi semua ya, kita bicara soal tubuh. Efesus 5. Ayat 31-nya mengatakan ini, yaitu kalau laki-laki bersatu dengan istrinya. Bersatu sebagai apa? Suami istri menjadi satu daging di dalam apa? Perkawinan, pernikahan itu. Itu yang dimaksud oleh Paulus, rahasia ini besar sekali. Yaitu rahasia apa? Hubungan jemaat dengan Kristusnya itu. Tadi sempat dikatakan bahwa kita ini orang-orang yang sungguh bahagia. Karena apa? Kita ini sungguh sudah deep in the interest, udah intimacy yang paling dalam. Bayangkan kalau bahasa aslinya, next time kalau udah sempat, itu ginosko. Ginosko itu apa? Kita punya hubungan yang so intimate. Sudah tidak bisa terpisahkan lagi. Tadi pujian mengatakan apa? Kita ini lebih dari pemenang karena apa? Apapun tidak akan bisa memisahkan hubungan relasi kita, kasih Kristus dari kita. Inilah reflection dari semuanya ini, rahasia besarnya ini. Karena hubungan jemaat dengan Kristus ini dilambangkan sebagai hubungan suami istri yang sudah menjadi satu daging, yang sudah ada di dalam kita, yang sudah menjadi satu, yang sudah tidak terpisahkan seperti Roma 8 tadi yang mengatakan itu. Dan bahkan dikatakan sini karena kita ini apa? Anggota tubuhnya. Nah, inilah Bapak Ibu supaya pemahaman ini mulai terbuka bagi setiap kita semua. Apa sih sesungguhnya kalau kita bicara soal Kristus, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat. Go deeper, lebih dalam lagi untuk kita mengenal bahwa hubungan kita dengan Dia ini bagaikan suami istri yang sudah menjadi satu yang tak terpisahkannya itu. Dari situlah apa yang Paulus maksudkan. Latihlah, pahamilah, peganglah pemahaman ini. Bukan sekedar hanya fisikal yang kita katakan saya hadir di gereja ini, besok ke sana ke sini, baik. Tetapi our inner understanding, tetapi kita punya mindset, tetapi kita punya pemahaman yang terdalam di dalam hati kita. Kita perlu memiliki hal-hal ini yang Paulus katakan supaya kita melatih,
supaya kita bertumbuh, supaya kita terus-menerus menguasai diri kita. Kita tidak terkecoh atau misalkan tertarik dengan hal-hal yang jasmaniah kalau itu bukan kehendak Tuhan. Itu kira-kira begitu, supaya kita betul subdue ourselves untuk kita tunduk kepada apa yang Tuhan, yang roh Tuhan pimpin untuk kita lakukan itu. Nah, another next point yang melanjutkan dari semuanya ini Bapak Ibu, setelah kita tahu rahasia ini besar, mari kita mengambil satu apa yang Tuhan katakan ini. Efesus 1 ayat 22 mengatakan dia telah diberikannya kepada Bapa, oleh Allah, menjadi sebagai kepala. Inilah sudah tergenapi seperti tadi yang dikatakan tuh. Dialah kepala, kita inilah tubuh-tubuhnya sebagai anggotanya. Kita ini sudah menjadi satu. Then we can say, then we can proclaim. Di many instances, di mana di banyak hal itu kita katakan we are the body of Christ. Kita ini adalah tubuh Kristus. Arti tubuh Kristus itu bukan semena-mena seperti hanya ungkapan saja. Tetapi secara rohania kita ini sudah intimate, sudah bersatu, sudah dalam pernikahan menjadi satu daging. Yang seperti tadi dikatakan rahasia besar ini yang diungkapkan oleh Paulus itu. Bapak Ibu, dari sini kita bertolak, kita memiliki sesuatu kekuatan yang luar biasa. Amin. Di dalam hidup saya, as a businessman, problem after problem is always coming. Kita jangan expect kalau di dalam Tuhan itu semuanya beres. Gimana, saya kira semuanya sudah banyak menekuninya. Tetapi sewaktu kita masuk ke dalam intimacy yang sesungguhnya. Intimacy itu bukan seperti kita tunjukkan dengan fisikal kita, dengan tunduk. Itu semua baik. Tetapi more than that, lebih daripada itu, pemahaman-pemahaman seperti inilah yang menjadi dasar. Oleh karena Kristus mengatakan, kalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti firman-Ku. Itulah firman yang perlu kita camkan baik-baik. Supaya kita memiliki pertumbuhan yang terarah, pengenalan khusus mengenai Tuhan Yesus. Bukan distract ke sana ke sini, kita mencarinya berkat melulu. Berkat tentunya baik, tapi itu bukan yang the main point. Tuhan Yesus sampai apa? Memarahi ini. Saya tahu mereka di kalangan ini, oleh karena perut mereka mencari aku, misalkan begitu. Nah, hal-hal inilah supaya kita ambil hikmatnya semua pemahaman ini. Supaya kita betul-betul bertumbuh dalam Kristus yang sesungguhnya itu. Apa akibatnya? Can you imagine? Jangan katakan santai-santai saja atau melewatkannya begitu-gitu. Saya di dalam komunitas Tomang Chapter, banyak sekali orang dari sini yang dari Full Gospel suka mengatakan kita, kalau kita udah usia kayak begini, gini, now is the time. Kita jangan istilahnya, don't play lagi. Jangan main-main lagi, istilahnya gitu. Jadi kita betul-betul selalu merenungkan yang baik, apa yang Tuhan inginkan dari itu semua. Amin. Mari kita next, that is the last portion yang kita perlu ingat-ingat dan perlu kita ketahui sama-sama. Penting sekali. Matius 22, ini kita tahu kejadiannya, perumpamanya. Ini perumpamaan soal apa? Kerajaan surga. Ya. Nah, kerajaan surga itu selalu Tuhan Yesus dengan perumpamaan. Supaya kita meneliti, merenungkan untuk mengerti apa makna sebetulnya. Apa yang dimaksud sesungguhnya. Puji Tuhan. Nah, dari situlah kita harus tahu, berulang kali Tuhan Yesus mengatakan, dengarlah, sesungguhnya, buka hatimu supaya engkau mengerti dan semuanya. Dan banyak kasus pun juga dikatakan begini, di luar dari apa yang nanti kita akan ceritakan sedikit untuk kita sharingkan, yaitu apa? Kerajaan surga itu seumpama apa? Tuannya mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya, ya kita-kita ini. Perhitungan apa? Emangnya soal uang? Emangnya soal talenta? Emangnya soal apa itu? Hal-hal yang lainnya itu. Kan Tuhan Yesus mengatakan,
Nah ini mari kita sama-sama belajar. Perkataanku ini adalah apa? Roh dan hidup. Dan bahkan selanjutnya dikatakan apa? Daging sama sekali tidak berguna. Yang Tuhan cari itu ya tadi itu. Karena di dalam roh inilah kita memperoleh kekekalan. Perkataan itu ada roh. Kalau bicara soal perhitungan, itu tidak lain. Mengacu kepada apa? How deep that you know about me. Itulah yang Tuhan katakan, kalau aku dalam engkau, engkau dalam aku. Nah, sesuai dengan firman-Nya itu, kehendaknya terjadi. Nah, inilah semuanya yang perlu kita betul-betul masuk ke ranah yang Tuhan inginkan. Nah, kembali sedikit ke sini. Makanya perumpamaan ini mengatakan, dia mengumpulkan semua orang. Ini ayat sebelumnya mengatakan apa? Tuhan Yesus mengundang apa dalam apa? Perjamuan apa? Yang tadi yang sudah sempat disinggung, perjamuan perkawinan. Karena Tuhan Yesus itu sudah ingin bergabung, ingin menyatukan, ingin bersatu dengan umatnya. Nah inilah mengundang dengan semua sanak saudaranya sendiri. Kita tahu semua ceritanya akhirnya apa? Ditolak dan bahkan beberapa pesuruhnya dibunuh. Inilah apa gambaran dari orang-orang Yahudi yang menentang Tuhan Yesus. Bangsanya sendiri yang akhirnya membunuh sampai dipantek di atas kayu salib. Nah lanjut daripada itu Tuhan Yesus mengatakan marah, akhirnya kotanya dibakar. Itulah Yerusalem dibakar. Itulah indikasi dari timeline-nya mengenai tahun 70-nya itu. Nah lanjutannya inilah mengundang sekarang orang-orang yang di jalanan. Yang baik maupun yang jahat. Inilah giliran apa? Giliran siapa? Kita-kita ini yang di luar orang Yahudi itu. Yang dimaksud inilah. Yang baik, yang jahat. Kita di hadapan Tuhan tidak ada yang kita bisa proklaim bahwa we are better than them, we are better than him or whatever. Amin. Semuanya itu adalah karena anugerah itu. Nah inilah hal yang terjadi ini. Lalu sewaktu hajatan ini dibuat, ya kan semua udah terpenuhi ini. Masuklah raja itu untuk ke dalam ruangan perjamuan itu. Nah apa yang terjadi? Coba kita sama-sama simak sama-sama Bapak Ibu sekalian. Ada seorang yang di dalam ruangan itu ditemukannya tamunya itu tidak mengenakan pakaian pesta. Wow. Lalu orang itu diam aja. What does it mean? Apa yang boleh kita artikan dalam pemahaman ini? Diam saja. Menurut saya setelah sering kita renungkan, coba mungkin Bapak Ibu nanti boleh renungkan juga. Diam saja ada dua interpretasi. Satu, orang itu betul-betul memang tidak tahu. Betul-betul memang tidak tahu kalau ini undangan perkawinan. Ya istilah kerennya datangnya lancai-lancai saja. Pakai kaos, pakai apa ya, oblongan atau bagaimana kira-kira gitulah. Nah ini ketegurannya ini. Betul-betul orang itu ignorance. Tidak tahu, tidak mengenal. Yang kedua, orang ini tahu mungkin tetapi tidak percaya. Masa kok ada undangan untuk perkawinan ini itu semuanya pesta-pesta. Enggak lah, saya tidak sepaham itu. Saya tidak memiliki pengertian, udah saya datang aja biasa aja udah. Inilah dua hal yang terjadi dengan diamnya ini. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian semuanya tahu. Ditegur dengan keras oleh sang raja itu. Dan akhirnya akibatnya tidak lain. Camkanlah, ikatlah, buanglah ke dalam kegelapan dan serentetan semuanya ini yang terjadi. Nah ayat yang paling penting di dalam hal ini. Tuhan Yesus memberikan perumpamaannya. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Wow. Bapak Ibu sekalian, biarlah melalui sharing pada pagi hari ini. Renungkan baik-baik, reposition ourselves. Are we all on the track? Apakah kita sudah di dalam jalurnya? Tuhan tidak lain mengenal dia adalah menjadi yang utama. Setelah kita memperoleh berkat
anugerah, keselamatan, maupun juga kelahiran kembali. Dan semuanya sukacita yang kita miliki. Tiap kali ketemuan dengan teman-teman, wow, bergirang ria. Puji Tuhan, itu semua baik. But more than that, Tuhan yang inginkan adalah how much you know about me. Berapa banyak engkau mengenal firman-Ku itu. Firman yang begitu banyak ditaburkan, begitu tebal. Satu persatu yang perlu kita betul-betul renungkan dengan baik. Makanya itulah yang menjadi dasar dari semuanya itu. Karena firman itu adalah Dia sendiri. When we hear the word of our Jesus Christ, itulah build up our faith. Kita dikuatkan. Bapak Ibu, pengalaman saya waktu memahami hal ini sekarang ini, saya sudah tidak lagi kebingungan. Saya sudah tidak lagi katakan cari perhatian Tuhan atau meragu-ragukan Tuhan. Kalau saya punya kesulitan ini gimana ya Tuhan, tolong. Ya boleh, itu doa semua bagus sekali. Tetapi more than that, kita imanin, He is already in me and we also in Him. Semuanya itu sudah terkonek dengan baik. Dia sudah memberikan yang terbaik. Apa hal lain yang Dia tidak bisa berikan kepada kita? Nonsense, tidak mungkin, pasti. Nah, dengan inilah bertitik tolak dari itu, sekarang kita mulai menengok, oh ternyata kasih Dia yang tidak terbatas itu. Kasih Dia itu oleh karena apa? Bukan seolah-olah kita ini lebih mengasihi kepada sesama, bukan, karena Dia sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Wow, bukankah langkah-langkah demikian ini menguatkan setiap kita? Supaya kita kerja lebih fokus. Sudah tidak menantikan sana, menantikan ini itu, atau mungkin dengar sana sini. We firm up ourselves, our position. Supaya kita bergerak maju dengan lebih efisien. Sungguh lebih dengan tujuan, semangat yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Karena kita mau menjadi umat-umat pilihannya Dia. Amin. 1 Petrus mengatakan, we are the chosen generation. Kita ini adalah generasi yang dipilih. Itulah untuk itu, supaya kita tidak diam. Supaya kita mengetahui kehendaknya Dia. Kita berpakaian pesta. Kita menyambut Dia dengan baik. Karena hadiratnya Dia. Karena keinginan Dia. Hubungan Dia dengan kita. Yang menjadi satu yang so intimate. Yang Tuhan inginkan untuk kita miliki. Dengan itulah kita sungguh keluar, seperti tadi yang dikatakan, lebih dari pemenang. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa untuk kita semua, supaya kita betul-betul di-equip, dilengkapi untuk kita bertumbuh bersama, untuk supaya seperti apa yang Paulus katakan, melatih, menguasai tubuh yang bukan tubuh jasmania, tubuh rohania, yang sudah bersatu dengan Kristus, yang sudah bersatu dengan Dia. Waktu kita memahaminya Dia lebih dan lebih sambil mengabarkan Injil. Kalau kita bicara mengabarkan Injil itu untuk siapa? Untuk orang lain. Tetapi kita build up our own self. Kita punya diri kita sendiri. Perlengkapi dengan yang baik. Untuk sungguh melangkah ke depan dengan penuh iman. Dengan penuh kepercayaan. Karena Tuhan sungguh sepenuhnya sudah mempertumbuhkan kita bersama. Amin. Kita sekali lagi beri tepuk tangan untuk Tuhan kita semuanya. Haleluya. Puji Tuhan. Terakhir saya ingin ajak, kita jangan diem dong. Ya, seperti tadi yang dikatakan, mari kita katakan, nyatakan bersama-sama. Saya mengundang keyboard player untuk naik. Bersama-sama, coba kita ingin sama-sama untuk memperkokoh pernyataan kita bersama. Untuk itu makanya kita coba, saya ingin ungkapkan, yaitu saya berpakaian pesta, saya ini selalu berlatih, saya ingin bertumbuh terus di dalam firman Kristus untuk mengenalnya Dia lebih dan lebih, seperti tadi yang dikatakan, kita hanya menuju kepada Dia, bukan kepada ucapan yang baik, bukan kepada motivational, bukan menjadi hal-hal yang itu yang menjadi pegangan, tetapi hanya Dia, firman Dia ini adalah yang kuat dan yang hidup bagi setiap kita ini semua. Dan dari situlah kita sungguh pasti dan dipilih. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama
mengatakan, sama-sama coba kita berkata-kata, tidak tinggal diam. Saya hitung ya, kita sama-sama mengatakan ini dengan 3, 2, 1. Saya berpakaian pesta, berlatih, bertumbuh, dan dipilih. Yes, beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi ya, 3, 2, 1. Saya berpakaian pesta, berlatih, bertumbuh, dan dipilih. Haleluya. Haleluya. Kita bangkit berdiri, Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, biarlah kita semua ada di dalam hadiratnya. Kemuliaan bagi Allah. Yes Lord, thank you Lord Jesus. Kami bersyukur yang Maha Tinggi. Thank you Lord Jesus, thank you Lord. Kemuliaan bagi Allah. Oh yes Lord, thank you Lord, thank you Jesus. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaannya, kemuliaan bagi Allah. Terima kasih Tuhan. Setiap hati-hati, jangan pimpin, sertai, lengkapi semuanya ini Tuhan Yesus. Kemuliaan bagi hadirat-Mu yang begitu indah Tuhan Yesus memerintah atas segalanya, Raja segala. Sekali lagi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang Maha Tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja, segala raja, Raja segala raja, Raja segala raja. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih kesatuan hati, terima kasih pertumbuhan yang telah Engkau berikan di tengah-tengah setiap kami semua. Terima kasih hidup dan kekuatan dan pilihan-Mu yang terjadi di tengah-tengah setiap kami semua. Kami syukuri, terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan. Berkati atas semua yang telah Engkau jadikan kami semua dari tempat ini dan selanjutnya untuk selama-lamanya. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Disembah Engkau Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita pujian. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau yang kami sembah. Come on. Kau ku sembah, Engkau yang ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, berikan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Kau ku sembah,
Tuhan. Mari bersama-sama kita mengangkat kedua belah tangan kita dan katakan kepada Tuhan, Engkau yang layak, ku sembah, ku sembah. sedikit yang dipilih. Benar. Mutual calling, but selectively chosen. Ya Bapa, kami mau dipilih oleh Engkau. Kami mau dipilih oleh Engkau Tuhan. Kami percaya Bapa, setiap kehidupan kami telah diberikan dan dipersiapkan oleh-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau mengeksekusi kehidupan kami dengan benar. Kami mau dilatih Tuhan. Kami mau bertumbuh bersama dengan Engkau. Di saat kami dipilih, kami harus menjalankan bagian kami. Kami harus hidup sesuai dengan rencana-Mu. Benar Tuhan. Kami harus hidup sesuai dengan langkah-langkah-Mu. Sehingga kehidupan kami tidak sia-sia. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan. Firman yang telah disampaikan oleh Pastor Wilson pribadi ya Bapak. Kami percaya Bapak, biar Tuhan yang menjaga Pastor Wilson dalam kehidupan pribadinya, dalam keluarganya, dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dalam marketplace ya Bapak. Tuhan sertai dan Tuhan lindungi. Biarkan hikmat semakin ditambah-tambahkan.
Kami mengucap syukur kami telah mendapatkan firman ini ya Bapa. Dan kami mau ya Tuhan, hidup kami diubahkan. Kami tidak mau lagi hidup sesuai dengan kebenaran kami sendiri. Tapi kami mau memilih untuk berjalan bersama dengan Engkau. Kami mempersiapkan hidup kami seperti orang yang mempersiapkan hidupnya dengan penuh latihan. Sehingga kami tidak mau ditolak Bapa. Kami mau bersama dengan Engkau. Kami mempersiapkan pribadi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, bentuk kami, perlengkapi kami. Sehingga kami mempunyai kedewasaan rohani. Kami mempunyai kedewasaan dalam pemikiran kami. Kami mempunyai kedewasaan dalam melakukan perbuatan-perbuatan dalam kehidupan kami. Kami tidak mau hidup dalam daging, tapi kami mau hidup di dalam roh. Karena kami percaya, kami mau bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan atas firman yang disampaikan. Biarkan itu terus mengubah hidup kami, memproses hati kami, sehingga kami semakin serupa seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan atas firman ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami yang percaya bersama-sama kata amin. Silakan duduk, kita akan mendengarkan pesan gembala. Suatu hari karena saya kolab Bapak Ibu, saya berbulan-bulan tidak pulang. Anak saya itu yang nomor 1 itu sangat dekat sama saya, yang kedua masih kecil waktu itu. Waktu saya kolab, waktu saya pulang, saya berubah begini Bapak Ibu. Saya pulang rumah, saya ingat rumahnya udah nggak ada. Waktu saya pulang, itu rumah udah ditempati orang lain. Saya tanya, kamu tinggal di mana ini? Ternyata istri sama anak saya udah pindah tempat lain. Oh jauh banget, tempatnya kecil banget begini. Nah malamnya saya berantem sama istri saya. Nggak tahu ya, saya dulu nggak sadar kalau bikin kesalahan itu berdampak pada istri sama anak. Saya tuh nggak nyangka Bapak Ibu sebagai kepala itu apapun yang kau perbuat itu dampaknya langsung. Dampaknya bukan dampak fisik saja, tapi dampak di dalam itu. Psikologisnya itu kena semua. Engkau jangan mikir kau bikin salah kemudian nggak apa-apa nak, nggak apa-apa, nggak ada. Anak-anakmu nggak bisa ngomong, diam tapi hatinya hancur Bapak Ibu. Kecewa, istri itu kecewa, makanya bapak-bapak hati-hati. Engkau mungkin dari flirting sama wanita lain, istrimu diem, bukan diem, nahan. Betul omongnya Pak Abin. Waktu kita susah, apa sih yang teman bisa katakan? Apa sih yang orang luar bisa katakan? Gak ada. Istri anak yang kena semuanya. Bapak-bapak di gereja, perhatian baik-baik. Ketika engkau sukses, orang datang semuanya. Waktu engkau susah, gak ada semuanya. Yang sisa tinggal istri dan anakmu. Jaga keluargamu hari ini. Jaga semuanya baik-baik. Waktu semua masih ada, jaga sungguh-sungguh. Saya lihat istri saya gak gampang dia. Dia di ujung tanduk, bagaimana keluarga istri saya itu keras, dia paksa istri saya itu cerai. Dia berbicara, cerai kamu, cerai, lepas dari itu. Jangan mau sama itu lagi. Tapi jawaban istri saya itu membuat saya sampai hari ini tidak pernah bisa membayar utangnya tadi. Masa kalau Lito sukses, aku temani Lito. Kalau Lito hari ini terpuruk ini, aku tinggalin Lito. Aku orang macam apa? Aku tidak mau melakukan tadi. Biar Tuhan yang bela kita semua dari Tuhan yang bela. Amin. Bapak Ibu, semua kejadian itu terekam dalam pikiran saya tadi. Makanya sampai hari ini kita ada gereja seperti ini, jaga keluargamu baik-baik. Saya jaga gereja ini baik-baik. Apapun masalah di gereja ini tadi Bapak Ibu, kau punya masalah apapun, jangan lari kemana-mana. Saya sebagai gembala, saya bertanggung jawab. Tak temani sama saya. Karena saya pernah rasakan di titik paling bawah. Ke titik di mana ditolak semuanya. Saya lihat Tuhan tidak pernah ninggalin saya. Karena itu kalau kita di gereja tadi, apapun masalah persoalannya, kita harus punya compassion Bapak Ibu. Kita harus tetap punya hati sama Tuhan. Jangan kejam, jangan menghakimi orang. Baik-baik, kita pernah di bawah, suatu hari kita akan naik ke atas. Kita kalau di atas jangan pernah lupa, di bawah ada orang-orang yang memerlukan bantuanmu Bapak Ibu. Shalom Bapak. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Shalom. Sungguh suatu kebahagiaan kita bersama di sini bisa melayani
Raja dari segala raja. Amin. Yesus Kristus. Amin. Ya mari kita semua bertumbuh di dalam gereja ini bersama-sama untuk melayani Bapa kita di surga. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita bersama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kami percaya Tuhan, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih. Karena kasih karunia dan anugerah-Mu kami ada hari ini. Amin Tuhan. Bapak terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami hari ini. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh Pastor Wilson pribadi. Yang telah meneguhkan iman kami. Bimbing kami, ajar kami melalui firman-Mu. Sehingga kami bisa bertumbuh, hidup di dalam Engkau. Dan kami mengenal Engkau lebih lagi. Dan juga yang lebih penting, Engkau mengenal kami. Bapak terima kasih, kami percaya setiap firman yang ditabur tidak akan kembali sia-sia. Firman-Mu akan terus melekat di hati kami, memperbaharui pikiran kami. Dan kami menjadi terang dan garam dunia, menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak hari ini kami juga berdoa untuk gembala kami, Pastor Lito Samsriwi dan Ibu Livan beserta keluarganya. Kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus selalu menyertai keluarga ini. Engkau tambahkan hikmat bagi Pastor Lito dan Ibu Livan untuk menjadi mentor yang berkenan di hati-Mu bagi kami, jemaat-Mu. Sehingga nama-Mu dipermuliakan. Bapak kami serahkan semua doa-doa dan pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang melawat setiap doa kami. Kuasa-Mu terjadi atas doa kami. Sehingga terjadi penyembuhan, terjadi pemulihan, terjadi mujizat, dan terjadi pertolongan-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Segala kemuliaan hanya pada-Mu. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, mari angkat tangan kita tinggi-tinggi untuk menerima berkat dari Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau. Dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau
Engkau kasih karunia-Nya. Yes. Amin. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera berlimpah-limpah. Sehingga kemanapun engkau pergi, dan apa saja yang engkau perbuat, asal engkau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan buat engkau beruntung dan berhasil. Mulai siang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dipersilakan duduk sebentar, silakan duduk dulu. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir pada saat hari ini, tolong tetap di tempat, izinkan tim Aster dan Hospitality untuk membantu saudara untuk melayani saudara. Dan untuk jemaat yang setia saya persilakan untuk ke Hall B untuk menikmati makan siang bersama. Selamat berhari Minggu, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Bersemu di dalamku, walau pada menerpa di dalam hidupku ini. Kamu tanganku Tuhan, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalammu, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Kamu tanganku